Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Amal Insani Haji Daud, yang saya hormati pula Sekretaris Yayasan Amal Insani Haji Daud yang dalam posisi kepemerintahannya beliau adalah Lurah Nagaib. Yang saya hormati pula pengasuh pondok pesantren Ustaz Janto beserta Ibu beserta seluruh jajaran Ustaz-Ustazah. Yang mulia Imam Masjid Nurul Huda yang juga sempat hadir, Bapak Kepala KUA, Bapak-bapak kepala madrasah, Bapak Ibu guru, semuanya, singkatnya kita semua orang tua wali santri dan santrinya sekaligus yang diwisuda pada kesempatan ini yang sama-sama banggakan. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada momen ini kembali dipertemukan dalam suasana yang luar biasa menurut saya. Luar biasanya, kalau bagi saya ini sangat luar biasa. Ya, beberapa kali saya berdiri di tempat yang megah ini, kapan hari itu ada di bawah di BLK, di sini, dan di beberapa tempat yang lain dalam acara-acara pondok pesantren Pancasila Reo. Saya selalu hadir apabila diundang, insya Allah. Dan sekali lagi ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa pondok pesantren kita tetap eksis hingga hari ini. Dan lebih-lebih saya tadi mendengar dari MC, wisuda yang sekarang ini adalah wisuda yang ke-7. Ini luar biasa. Selanjutnya salawat serta salam selalu tercurahkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa banyak sekali perubahan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Perubahan yang paling nyata yang masih kita tetap bisa panuti dari beliau adalah bagaimana Rasulullah SAW membawa atau membentuk paradigma baru, pemikiran, perbuatan dan lain sebagainya yang sebelumnya yang kita dengar ini jahiliyah ke yang namanya, kalau kita bilang ini Islamiyah atau yang lebih modern begitu. Yang dulunya tahu sendiri bagi kita semua, kalau dibilang jahil berarti itu betul-betul dari sisi karakter itu sangat di bawah begitu, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengulang kembali beberapa kesempatan dan tadi Qori'nya sudah membacakan ini dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Mudah-mudahan saya tidak salah, saya bacakan kembali saja ayat Al-Quran tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sallallahu. Bapak Ibu undangan, hadirin semua yang saya hormati, ayat ini sepertinya sangat cocok dengan tema yang diangkat oleh pondok pesantren pada kesempatan ini, yakni berikhtiar membentuk generasi soleh. Sejarah sudah banyak membuktikan bahwa alumni-alumni dari pondok pesantren di mana saja, tanpa terkecuali dan termasuk di pondok pesantren Pancasila ini, telah banyak mengukir sejarah-sejarah. Tidak usah jauh-jauh saya mencontohkan, dari pondok pesantren ini pun sudah banyak mengukir sejarah-sejarah yang boleh dikatakan meng-NTT begitu, bisa juga meng-Indonesia, bahkan meng-Indonesia menurut saya, bahkan juga mendunia. Ya, saya dan kita semua sudah sama-sama mengingat ketika alumni dari kita dari pondok pesantren Pancasila ini mengulang cerita sudah ada yang ke negara Turki, itu artinya bahwa pondok ini sudah mendunia. Ya,
Kalau kita searching di Google pasti dapat ini Pondok Pesantren Pancasila. Kalau kita searching di portal Kementerian Agama yang khususnya Pontren, PD Pontren, ini pasti sudah dapat. Dan Pondok Pesantren Pancasila ini Bapak Ibu semua, karena kami di seksi Pendis ini Pendidikan Islam Kemenak Kabupaten Manggarai, ini juga salah satu lokus kerja kami di bidang ini ke pondok pesantrenan. Pondok Pesantren Pancasila ini menjadi salah satu prioritas. Bukan prioritas dalam skala kita, tapi prioritas dalam skala Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita ini harus berbangga Bapak Ibu semua, harus berbangga. Kenapa saya katakan begini? Karena komunikasi kami juga yang intens dengan pihak bidang pendidikan Islam dalam banyak hal agar selalu ponpes ini diperhatikan secara baik. Oleh karenanya, misalnya ada beberapa program-program seperti inkubasi bisnis, apapun yang ada di Kementerian Agama yang khusus untuk PD Pontren, sebaiknya kita terus mengikutinya karena itu menjadi salah satu upaya untuk mengeksiskan pondok pesantren ini. Saya kembali kepada judul kita, berikhtiar membentuk generasi soleh. Dalam hadis Rasulullah itu ada yang sangat populer itu yang mengatakan idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa bi thalath shadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Saya ambil yang terakhir, waladin shalih atau waladun shalihun yad'u lahu. Ini dia. Ketika Bapak Ibu semua orang tua santri dan santri anak-anakku semua masuk ke pondok pesantren ini, yang pertama dari sisi orang tua dulu. Orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu sebenarnya kita itu berinvestasi. Ya, kita berinvestasi. Kita menanam modal. Jadi kalau sebuah perusahaan kan ada investasi dong supaya perusahaan itu eksis dan terus berkembang. Kita juga sebagai orang tua ketika kita memiliki anak kandung begitu atau ada yang punya anak angkat, ketika kita memasukkan anak kita di lembaga pendidikan berbasis Islam seperti pondok pesantren, ada juga madrasah di samping kita sama begitu. Saya fokus pada konteks pondok pesantren karena kita berada pada acara ini. Maka sama saja kita berinvestasi untuk masa depan kita. Jadi kita sisi dua sisi. Yang pertama dunia dulu. Jadi anak itu adalah perhiasan dunia. Seperti sekarang saya melihat yang anak kita ini gagah-gagah, anggun-anggun ke belakang ini dia memakai mahkota atau selempang ini. Ketika kita melihat mereka sudah segede ini dengan selempang begini, tentu kita sebagai orang tua akan merasa bangga. Siapapun yang memiliki anak, tanpa terkecuali saya, karena saya juga anak di pondok pesantren. Itu dari sisi dunia. Ketika mereka berperilaku baik, menghormati orang tua, bertutur kata yang sopan, berada di masyarakat mereka, mengikuti aturan-aturan sosial kemasyarakatan, maka salah satu kebanggaan kita, oh alhamdulillah, ternyata anak yang saya besarkan dan saya titip di pondok pesantren, alhamdulillah keluarannya bisa seperti ini. Kita bisa berbangga. Itu yang dari sisi keduniaannya. Apalagi nanti ketika mereka semakin hari tumbuh semakin besar dan mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, mereka bisa berwira swasta, bisa mandiri, bisa menjual, berbisnis dan sebagainya, atau ahli di profesi-profesi tertentu. Ini sekali lagi pasti sangat membanggakan kita semua. Yang kedua, ketika mohon maaf karena kullu nafsin dha'iqatul maut, itu yang harus kita pegang, bahwa setiap kita yang hidup ini itu pasti akan dihampiri oleh kematian. Nah, ketika kita memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren dengan keinginan kita menjadikan mereka ini generasi yang soleh, itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Kenapa begitu? Sekali lagi hadis itu sudah sangat jelas
bahwa doa-doa yang sangat makbul itu adalah doa dari anak-anak kita, bukan doa dari orang lain itu tidak makbul, bukan seperti itu. Selamat datang Bapak anggota DPR, silakan di depan saja. Biar cek kursi depan Pak sampai Pak Lurah saja. Ustaz kamu depan saja. Ya. Ustaz di situ dekat samping Pak Lurah ada di situ. Ya. Baik, saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika suatu saat nanti kita sudah tiada, anak-anak kita inilah yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Bukan berarti orang-orang lain yang tidak sedarah, seketurunan dengan kita itu tidak memberikan kontribusi amal pahala buat kita setelah meninggal. Tetapi saya bilang lagi, tetapi anak kandung kita yang sudah kita didik dan kita besarkan sehingga mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah, itulah utamanya nanti yang akan membantu kita dalam segala macam urusan kita di alam barzakh maupun di alam akhirat nanti. Saya kembali kepada anak-anakku semua yang gagah-gagah, yang soleh-solehah ini. Kalian nanti setelah dari sini, karena pondok pesantren kita ini tidak memiliki madrasah aliyah, berarti kalian harus menempuh pendidikan di tempat yang baru. Ingat, tempat yang baru itu kalian pasti akan beradaptasi ulang. Artinya kalian akan mempelajari tempat yang baru itu, situasinya seperti apa, mau-maunya tempat yang lain itu apa. Lalu seperti itu pula kita berperilaku. Namun harus diingat baik-baik bahwa apa yang sudah diajarkan oleh ustaz-ustazah di pondok pesantren Pancasila ini, sekali lagi ingat baik-baik, catat baik-baik di catatan kaki kalian itu, di hati, di pikiran, bahwa itu adalah bekal besar. Di sini biasanya para ustaz kan jam 3:30 itu sudah gedor-gedor, bangun semua kita. Atau pas yang lagi puasa mau sahur, kita adakan kalau di pondok itu kita biasanya disunahkan puasa Senin dan Kamis. Nah, tapi kalau kami dulu, kami itu tidak dipaksakan oleh ustaz kami. Tetapi bagi yang mau, karena kita melihat teman-teman kita, ustaz-ustaz kita pada puasa, kita jadi ikut begitu. Ustaz juga biasanya kita kasih pas, ustaz bangunkan kami nanti, bangun sudah jam 3 bangun. Itu kebiasaan-kebiasaan, misal kebiasaan seperti itu. Kebiasaan yang sudah selalu kalian lakukan selama di pondok pesantren, maka itu jangan sekali-kali kita tinggalkan. Hal yang paling penting dari pembiasaan-pembiasaan itu adalah sholat. Sholat ini apapun keadaannya, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, itu harus tetap ditunaikan. Saya selalu ikut kalau perkembangan di pondok pesantren ini, karena saya berada di grup pontren atau di Facebook, karena kita ini kan berteman dengan pondok pesantren ini. Ini Ustadz Janto, pengasuh beserta kawan-kawan Ustadz yang lainnya, biasanya di situ memberi pesan-pesan tertentu ketika anak-anak ini rihlah misalnya, taruhlah ke pantai. Pas waktu zuhur itu biasanya kan diupload. Nah, ini kebiasaan baik dan harus begitu. Tanpa kita membeda-bedakan tempat, maka di tempat itu pula ketika waktu sholat kita sholat. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Yang utamanya saya katakan sekali lagi itu adalah sholat. Tanpa sekali lagi kita apa istilah itu, tidak tawar menawar begitu. Sholat itu tidak ada tawar menawar. Kadang-kadang misalnya begini, kita dalam komunitas-komunitas tertentu, misalnya pas lagi duduk-duduk, datanglah waktu zuhur. Nah, dengan kesibukan kita yang tinggi, terkadang kita itu berapologi namanya dalam bahasa Indonesia itu. Kita tuh membela-belain diri kita, misalnya begini. Saya ini lagi sibuk. Tuhan tuh tahu kalau saya lagi sibuk. Tuhan tuh tahu. Ya, saya tidak sholat, Tuhan tuh mengerti bahwa saya ini lagi sibuk. Nah, apologi atau membela diri secara
menurut saya itu secara tidak pas, ini sebenarnya akan merugikan kita dari segi bahwa amalan yang kita lakukan ini nanti tidak ada apa-apanya alias sia-sia kalau tidak dibarengi sholat. Yang hal yang lain lagi, kalau kita tidak sholat, Bapak Ibu semua, anak-anakku yang saya sayangi, kalau kita tidak sholat itu sama dengan kita itu tidak memiliki tameng, tidak ada pembatasnya. Ya, tidak pembatas, tidak ada filter kalau bahasa sekarang. Ya, saya mengutip, misalnya saya ke minimarket, biasanya kan banyak sekali pajangan rokok-rokok tuh, tapi tidak mengajarkan rokok ya. Banyak sekali pajangan rokok. Hampir semua rokok itu rokok filter. Bilang itu filter itu kan fungsinya membatasi nikotin kah, apakah, pokoknya begitu. Katanya sih, padahal sebenarnya dia tetap masuk melalui jaringan-jaringan itu. Ya, tidak menyamakan sholat dengan rokok itu, tidak mengatakan itu. Saya mengambil kata filternya. Saya mengambil kata itu bahwa sholat inilah yang membedakan antara kita dan orang kafir. Itu hadis ya, bukan saya mengatakan itu. Rasulullah seperti itu. Sehingga apa anak-anakku semua, kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan oleh ustadz-ustadzah di sini, baik yang hal-hal yang berurusan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan amal sosial, akhlakul karimah, dimanapun kalian berada itu harus tetap dilaksanakan dan ditaati. Satu lagi pesan saya terakhir, harus selalu diingat bahwa tempat ini adalah tempat kalian dididik. Ya, seperti kami yang sudah duluan sekolah begitu ya. Jadi kami ini dan semua bapak-bapak yang ada di depan ini semua sudah duluan dari kalian, sudah duluan. Dan semua sudah merasakan pahit getirnya pendidikan, sudah. Ya, kalau saya bercerita di sana dulu sama si di tempat itu di BLK, saya pernah bercerita. Dulu ketika saya nakal, siapapun di antara ini pasti pernah nakal ini. Jadi rasanya aneh kalau siswa itu baik terus dari awal sampai selesai, itu luar biasa menurut saya. Ini jempol, kalau ada 10 jempol saya kasih 10 dengan jempol. Ya. Tapi jempolnya hanya 2, jadi saya hanya kasih 2 bagi yang misalnya dia konsisten dari awal sampai akhir. Ada saat-saat tertentu seiring dan perkembangan jiwa kita remaja-remaja itu, ada waktu-waktu tertentu itu kita membangkang sedikit. Kalau kami dulu juga saya pernah membangkang, saya pernah bilang begini, ini Ustaz tidak ada urus-urus lain, main urus kami terus, para kami sudah besar-besar. Begitu. Contoh pembangkangan itu kan, tapi tidak kita utarakan, tapi kita perlakukan. Artinya waktu itu saya juga pernah terlambat bangun, bangun terlalu subuh, terlalu pagi, akhirnya tidur terus begini, lewat sudah subuh, datang sudah nih Qismul Amni, kan di pondok ada Qismul Amninya, ada jasusnya, ini jasus ini yang bahaya nih, mata-mata nih, baru itu ada Qismul Amninya, ini aduh bahaya sekali. Mereka inilah yang datang dan Ustaz dan air berember-ember, siramlah tempat tidur kami itu yang spon itu, basah semuanya. Itu satu. Pernah juga saya punya rambut itu dikasih begini oleh Ustaz itu karena itu tadi. Jadi ada waktunya naik sekali kita punya pengetahuan, kadang-kadang kita turun. Nah, itu semua adalah sifatnya pembinaan yang membuat kita selalu ingat. Sehingga nanti kalau kemana-mana, jangan jauh-jauh. Kalau sudah ke Turki, kalau sudah ke Jakarta, kalau sudah ke Kupang, sudah ke Bima, sudah ke Makassar, kemana-mana kalian pergi, harus tetap kembalinya ke sini. Dalam arti bersilaturahim ke sini, memberi informasi ke sini, bahkan membuat ikatan alumni dengan pondok pesantren ini. Kenapa pondok-pondok pesantren yang lain itu bisa maju? Karena sekali lagi generasinya soleh-solehah seperti yang dalam tagar ini, itu yang membuat pondok itu menjadi maju. Saya contohkan, kalau saya sendiri, kami itu ada alumni. Jadi kami itu 10 angkatan, MAN PK kami dulu. Jadi 10 angkatan itu se-Indonesia itu per kelas itu hanya 40. Jadi kalau 10 angkatan berarti 400 kami. Tapi ada yang gugur, kan sistemnya gugur, kalau tidak sesuai dengan kriteria sekolah maka gugur. Kami ini, kalau saya mau kasih kabar kepada adik-adikku santri-santri yang hebat ini, kami ini biar sudah tua begini, kami itu ada ikatannya. Kemanapun mereka sampai tersebar di luar negeri, teman-teman saya ini,
tetap terhimpun di dalam HP. Jadi misal kalau ada butuh-butuh sumbangan, butuh-butuh apa, yang kami urunan 10.000, 100.000 begitu kirim, terkumpul tiba-tiba 10 juta. Ada teman misalnya apa gitu kesan kayak kemarin itu waktu kejadian di Lombok itu yang gempa bumi yang di Kailu itu, yang di Lombok Utara, ada teman sekelas saya juga beliau itu pengasuh seperti Sajianto begini. Dia memiliki pondok pesantren yayasannya. Jadi pada saat gempa itu untungnya dia, istri dan anak-anaknya tidak berada di dalam gedung. Coba tidak, sudah innalillahi semua. Pada saat gempa guncangan itu rata, seluruh bangunan itu rata, bangunan pondok itu. Nah dari situ kan kita tahu kan kita ini ada dalam grup ya sudah. Jadi dimanapun teman ini berada, bahkan sampai ada yang di luar negeri kirim-kirim soalnya kita tahu ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 500, pokoknya kumpul. Nah seperti itu pula alumni kita, orang tua kita, karena pondok itu harus berdaya, harus memiliki juga pemasukan untuk terus menghidupkan dirinya, dan yang menghidupkan ini siapa? Tentu adalah kita semua. Kita semua siapa? Para alumni seluruhnya dan orang tua yang ada hubungannya dengan pondok pesantren. Semuanya begitu. Termasuk kami. Saya agak lama sedikit ngomong berbicara. Termasuk kami. Mohon maaf, saya tuh memondokkan anak itu keluar. Bukan tidak ingin memasukkan pondok yang dekat-dekat, tidak seperti itu keinginannya. Saya dan mamanya lebih cenderungnya begini. Kalau kami sih, kan anak ini kan manja kalau dengan kami. Dikit-dikit merengek, dikit-dikit kan merajuk. Jadi kami sebagai orang tua juga susah kelihatannya untuk mendidik begitu. Ya, salah satunya yang bisa mendidik anak kami itu adalah orang lain. Yang pertama dia dimasukkan di sekolah, yang kedua dia harus kami bawa jauh. Nah, di sana itu sama pula dengan di sini iurannya itu ada. Ini saya ada Pak Lurah Mata Air. Anak kami itu ada di pondok yang sama. Ini tanggal 9 anak saya berangkat lagi yang kedua. Di sana itu sama seperti kita, iuran kepondokannya ada, kemudian iuran yang lainnya ada, per 1 tahun itu ada iurannya juga, kemudian ada juga misalnya yang ingin kita berwakaf, ingin membeli tanah, dan banyak sekali bahkan ketika kami masukkan anak ke situ, melebihi lagi anak-anak yang madrasah-madrasah lain, bisa sekian juta, bisa tanya di Pak Lurah Mata Air. Kami itu sama nasibnya, nasib baik kami itu sama. Beli lemari sendiri, beli piring sendiri, beli sendok sendiri, beli seragam, pokoknya semua. Apalagi menjelang selesai begini anak-anak semua, seperti anak saya sudah selesai aliyah itu, untuk wisuda begini, waktu itu Bapak, dia bilang Bapak, kami di sini ada diminta oleh pondok untuk beli jas, kirim lagi uang 750.000 untuk beli jas hanya untuk dipakai pada saat wisuda. Nanti bintang 2 itu pasti akan begitu, nanti di kelas 6. Belum lagi yang lain. Tetapi Bapak Ibu semua saya hormati, anak-anak semua yang saya banggakan, semuanya akan terasa ringan apabila kita memiliki niat. Tidak ada sesuatu itu yang berat kalau kita niat. Jadi ketika kita niatkan semua itu untuk masa depan anak kita, berikhtiar membentuk generasi yang soleh, saya kira semuanya pasti akan terasa ringan. Bapak Ketua DPR, Bapak Anggota DPR yang saya hormati, Bapak Ibu semua undangan yang saya hormati pula, mungkin ini saja sambutannya dan cukup panjang. Saya mohon maaf karena kalau berdiri di depan pondok pesantren anak seperti ini, saya rasa agak beda auranya. Ketika kita berdiri di depan anak-anak madrasah, agak berbeda itu. Mohon maaf, di sini ada kepala madrasah MTS, di sini ada guru-guru bukan maksudnya membedakan kedua lingkungan belajar ini, tidak. Maksudnya kalau di pondok pesantren itu gimana ya? Karena anak-anak itu kan dididik di sini tuh 24 jam sih. Kalau kita di madrasah biasa, kita bersama mereka itu paling banyak 6 jam. Itu pun 6 jam tidak intens. Kalau di pondok, kita orang tua ini menyerahkan penuh sih ke pondok gitu. Sakitnya, apanya, semuanya. Biar kami ini dari sini, kami itu di santuan itu serahkan di pondok itu full. Makanya sama dengan ketika kita menyekolahkan anak di pondok pesantren, tidak beda jauh ketika kita berjihad. Begitu ya. Demikian
Akhirul kalam, terima kasih atas perhatian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.